Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih Jemaat GAP Pemulihan Imamat Rajani. Mari kita memulai ibadah kita hari ini. Sebelumnya kita mau menundukkan kepala, menyerahkan ibadah kita ke dalam tangan Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, hati kami penuh ucapan syukur kepadamu karena kasih dan kemurahan Tuhan yang selalu baru bagi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang begitu mengasihi kami. Sebentar kami akan memulai ibadah kami. Roh Kudus, tolong setiap kami untuk sungguh-sungguh datang, membawa hati kami, membawa hidup kami untuk memuji dan menyembah Tuhan dengan segenap hati kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap beribadah. Mari kita semua katakan amin. Jiwaku merindukan-Mu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Mari katakan jiwaku merindukan-Mu. Jiwaku merindukan-Mu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Ku bersyukur, ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku, ya Allahku. Tiada yang seperti-Mu. Mari kita semua bersama katakan jiwaku merindukan-Mu. Jiwaku merindukan-Mu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Jiwa
sumber pengharapanku. Kaulah penolongku, ya Allahku, tiada yang sepertimu. Ku bersyukur kepadamu
satu-satunya penolongku. Haleluya. Allahku, tiada yang sepertimu. Mari kita semua memuji Tuhan, karena kasih Allah selalu sanggup menolong kita. Haleluya. Kasih Allah melingkupi saya, lingkupi saya selama-lamanya. Karena kasih-Nya ku tak takut jua, sebab Allah selalu sanggup tolong saya. Kasih Allah melingkupi saya, lingkupi saya selama-lamanya. Karena kasih-Nya ku tak takut jua, sebab Allah selalu sanggup tolong saya. Ku tak dapat hidup tanpa kasih. Kasih Yesus mengangkat aku dan menghibur aku, menyelamatkanku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih. Kasih Yesus mengangkat aku, layani Tuhan dan sesama lebih sungguh. Kasih Allah melingkupi saya, lingkupi saya selama-lamanya. Karena kasih-Nya ku tak takut jua, sebab Allah selalu sanggup tolong saya. Ku tak dapat hidup tanpa kasih. Kasih Yesus mengangkat aku dan menghibur aku, menyelamatkanku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih. Kasih Yesus mengangkat aku, melayani Tuhan dan sesama lebih sungguh. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu Tuhan. Kasih Yesus mengangkat aku dan menghibur aku, menyelamatkanku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih. Kasih Yesus mengangkat aku, layani Tuhan dan sesama lebih sungguh. Kasih Allah
saya, lingkupi saya selama-lamanya. Karena kasih-Nya ku tak takut jua, sebab Allah selalu sanggup tolong saya. Sebab Allah selalu sanggup tolong saya, sanggup tolong saya. Sebab Allah selalu sanggup tolong saya. Haleluya. Terpujilah Tuhan Yesus yang kasih-Nya tidak pernah berkesudahan. Haleluya. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan nari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya. Nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan nari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya. Nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan nari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya. Nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Selamanya. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus Allah yang setia. Haleluya. Sebentar kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah kita membuka hati dan telinga kita untuk kebenaran firman Tuhan. Sebab Tuhan Yesus adalah Allah yang setia. Haleluya. Tuhan Yesus setia, Dia sahabat kita. Dalam segala susahku selalu menghiburku. Dia mengerti bahasa tetesan air mata. Walau badai mengamuk dan gelombang menerjang, Tuhan Yesus setia. Tuhan Yesus setia.
kita dalam segala susahku, selalu menghiburku. Dia mengerti bahasa tetesan air mata, walau badai mengamuk dan gelombang menerjang, Tuhan Yesus setia. Tuhan Yesus setia, Dia sahabat kita dalam segala susahku, selalu menghiburku. Dia mengerti bahasa tetesan air mata, walau badai mengamuk dan gelombang menerjang, Tuhan Yesus setia. Walau badai mengamuk dan gelombang menerjang, Tuhan Yesus setia. Walau badai mengamuk dan gelombang menerjang, Tuhan Yesus setia. Oh, Engkau Allah yang setia. Haleluya, haleluya, terpujilah namamu Tuhan. Oh, haleluya, sebab Engkau Allah yang berjanji kepada setiap kami. Haleluya, haleluya. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun kau ingkari. Kesetiaanmu sungguh terbukti di sepanjang hidupku, untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihimu. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus, Kau Allahku yang setia. Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun kau ingkari. Kesetiaanmu sungguh terbukti di sepanjang hidupku, untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihimu. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus, Kau Allahku. Tiada Tuhan yang sepertimu, tiada Tuhan sepertimu, Yesus, Kau Allahku yang setia. Tiada Tuhan sepertimu,
kami siap menyambut firman Tuhan. Setiap jemaat sama-sama berkata, amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Puji Tuhan, kita bisa bertemu lagi di pagi hari ini. Ini semua karena kebaikan Tuhan semata. Pagi hari ini kita sama-sama belajar mengenai firman Tuhan yang saya beri judul yang berjanji setia. Apakah hari ini Bapak Ibu masih bisa bersuka cita? Amin, puji Tuhan. Jika kita dalam menjalani hidup ini kita bisa mengucap syukur, maka dan pasti akan ada sukacita itu. Amin. Tetapi hari-hari ini banyak orang tidak bisa bersyukur, sehingga tidak ada atau tidak bisa bersukacita. Karena dianggap hari-hari yang ada setiap harinya adalah hari-hari kemalangan, yang isinya susah, dan susah. Namun yang luar biasa, khususnya orang Kristen, anak Tuhan dapat ajaran yang luar biasa, yaitu mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Sekali lagi di sini disebutkan dalam segala hal loh Bapak Ibu. Kita sering mendengarkan ayat ini, juga membaca ayat ini. Karena bunyi ayat tersebut sedemikian, hal ini banyak yang protes, tidak bisa terima dengan dalih jika keadaan terpuruk, mana bisa kita diminta untuk bisa mengucap syukur. Tapi ternyata ada yang bisa. Mereka yang bisa karena hidupnya tidak berfokus hanya pada masalah, tetapi pada kasih karunia Allah. Dan melihat bahwa masih ada yang keadaannya jauh lebih parah atau lebih buruk daripada yang kita alami. Memang Bapak Ibu, kondisi saat ini dibanding dengan tahun lalu menunjukkan tingkat stresnya meningkat tajam. Tidak hanya pada orang dewasa saja, tetapi mulai dari anak-anak sampai dengan orang dewasa. Kita tahu kan, anak-anak senang bermain bersama teman-temannya, baik di sekolah dan di lingkungan rumah. Namun saat ini mereka dilarang keluar rumah untuk bermain dan bersekolah. Demikian juga dengan orang dewasa yang dulu biasanya hanya mengurus rumah tangga, sekarang semakin berat jadi guru di rumah, dan itu tidak mudah. Beberapa waktu yang lalu kita sudah banyak melihat kan di video-video yang beredar bagaimana ibu-ibu mengajar anaknya sambil marah-marah. Stres Bapak Ibu. Sekarang para orang tua sangat merindukan sosok guru yang bisa membimbing atau mengajar anak-anaknya. Ini khususnya untuk sekolah sekuler ya. Dan merindukan guru-guru sekolah minggu untuk membimbing dari sisi kerohanian anak-anak kita. Belum lagi hal-hal yang lain tentang kebutuhan hidup, kesehatan yang juga tidak kalah sulitnya. Oh ya Bapak Ibu, untuk sekolah minggu ada GAB Kids Sunday Service ya, jangan lupa. Bapak Ibu, kembali soal tingkat stres yang meningkat tajam. Hal tersebut karena ada ketidakseimbangan antara tekanan hidup dengan relaksasi. Ini yang disebut orang kurang piknik, jadi stres. Namun beruntung bagi anak-anak Tuhan karena ada pengharapan di dalam Tuhan, jika saja kita menyadari akan hal ini. Bapak Ibu Saudara, perlu kita sadari bahwa inilah hidup di dunia ini. Dunia yang fana, yang sementara. Saya ulangi, hanya sementara saja. Dunia ini tempat kita berproses menuju tujuan yang akan kita capai, yakni hidup yang kekal. Jika saja iman kita tidak menjadi lemah,
sampai akhir hidup kita. Dunia ini sering dikatakan sebagai lembah air mata yang isinya adalah banyak sedihnya karena banyaknya masalah. Memang setiap orang atau pribadi memiliki permasalahan yang berbeda-beda, dari hal yang paling ringan hingga yang paling berat jika dilihat dari kacamata kebutuhan hidup. Namun dari sudut pandang orang per orang bisa berbeda satu sama lain. Contoh, bagi orang yang satu, untuk anak yang belum atau tidak bisa membaca adalah masalah besar. Takut buta huruf, sehingga harus mengajar sedemikian kuat. Apalagi tidak ada guru yang bisa membantu. Namun bagi orang lain, tidak bisa membaca itu bukanlah suatu masalah. Yang penting ngerti uang dan nominalnya. Kan besok-besok masih bisa dagang. Yang dianggap berat itu jika kesulitan cari makan, cari kerja. Ada juga masalah, maaf ya ini contoh saja, masalah kebotakan. Bagi sebagian orang, itu tidak masalah, itu alami. Yang penting uang banyak, semua bisa didapat. Namun lain orang ada yang mengatakan, hal tersebut adalah masalah besar karena mengganggu penampilan. Maka yang harus dilakukan adalah perawatan, walau dengan biaya yang mahal dan dengan waktu yang tidak jelas kapan tumbuh rambutnya. Untuk perawatan itu harus diolesi minyak atau obat dengan bau yang tidak enak dan sangat menyengat hidung, sehingga mengganggu teman-teman kantor yang seruangan dan dapat mengganggu konsentrasi kerja juga. Mereka ini adalah teman-teman saya. Bapak, Ibu, Saudara, ada banyak macam permasalahan yang sering kita jumpai. Sakit penyakit, kebutuhan hidup, masalah dengan hubungan keluarga, orang tua, mertua, saudara, dan sebagainya. Namun sekali lagi saya katakan, kita hidup di dunia yang fana, yang sementara, tidak ada yang kekal. Jadi apapun di dunia ini sifatnya sementara saja, kecuali firman-Nya yang kekal. Yang ada dalam Matius 24 ayat 35 dikatakan, langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Jadi hanya firman Tuhan saja yang kekal. Tidak selamanya kita menghadapi permasalahan yang ada. Tidak selamanya kita menyandang sakit yang sekarang kita alami. Sebagaimana dalam Pengkhotbah 3 ayat 1, bahwa segala sesuatu itu ada masanya. Ingat Bapak Ibu, badai pasti berlalu. Kita baca kisah angin ribut yang diredahkan dalam Markus 4 ayat 35 sampai 41. Namun kita akan baca mulai ayat 38 sampai 40 saja. Markus 4 ayat 38. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?" 39. Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu pun menjadi teduh sekali. 40. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Maksud Tuhan bertanya pada muridnya demikian, karena mereka itu selalu bersama-sama dengan Tuhan Yesus dan melihat mujizat-mujizat yang dilakukan. Kok masih tidak percaya? Kalau tadi ada statement badai pasti berlalu, pertanyaannya, kapan badai itu reda? Kapan badai itu berlalu? Kapan Tuhan akan menghardiknya? Maka jawabannya adalah ketika kita mau datang kepadanya. Memang setiap permohonan
tidak selalu dikabulkan sesuai yang kita minta atau harapkan. Baik keberhasilannya, baik waktunya, tetapi kita harus percaya akan janjinya, kuasanya, dan terus berharap kepadanya. Rasul Paulus pun punya masalah yang melekat dalam kehidupannya, yang ingin juga dilepaskan, bahkan sudah 3 kali berseru kepada Tuhan. Namun apa kata Tuhan? Sebagaimana dalam 2 Korintus 12 ayat 9a. 2 Korintus 12 ayat 9a. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Itu jawaban Tuhan kepada Rasul Paulus. Apa sebenarnya Tuhan mengatakan demikian, tidak mengabulkan permohonan Rasul Paulus? Apa? Tidak lain agar tidak bermegah diri. Memang permasalahan-permasalahan yang kita hadapi bisa mematahkan semangat, menjadi hal yang negatif pada diri sendiri, kehidupan kini dan masa depan. Bisa pula timbul kepahitan pada diri sendiri, orang lain, bahkan pada Tuhan. Untuk hal ini kita harus belajar kepada Raja Daud, di mana pada saat Daud ditolak oleh tentara Filistin, yang kemudian tentara Filistin memerintah Akis menyuruh Daud pulang bersama orang-orangnya. Akhirnya Daud dan pengikutnya pun pulang. Namun setibanya di kotanya, Siklag ternyata sudah dibakar oleh orang Amalek. Semua dijarah, anak dan istri mereka itu ditawan. Melihat kenyataan ini, rakyat menjadi marah kepada Daud dan hendak melempari dengan batu. Perlu diingat Bapak Ibu, pengikut Daud sebenarnya adalah orang-orang dursila. Ya, seperti preman-preman kalau di zaman sekarang. Jadi punya temperamen yang sangar dan bisa kasar sesuai tabiat aslinya. Dan Daud pun gentar juga. Coba Bapak Ibu bayangkan posisi Daud pada saat itu. Sungguh menegangkan. Di tengah-tengah 200 orang perkasa, mantan preman yang marah besar pada Daud dan hendak melempari batu. Jika satu orang saja memulai melempari Daud, apa tidak serentak yang lain ikut melemparinya? Maka habislah Raja Daud. Di saat terjepit itulah Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan dan meminta petunjuk Tuhan untuk mengejar musuh. Dan Tuhan menjawab, kejarlah, karena engkau dapat menyusul dan melepaskan para tawanan. Akhirnya musuh dapat dikejar dan dihancurkan. Tidak ada yang lolos. Daud menang dan mendapatkan keluarga mereka kembali dengan utuh. Kisahnya bisa dibaca di 1 Samuel pasal 29 dan pasal 30. Saya tidak baca di sini semua karena panjang, tetapi saya ingin baca di 1 Samuel 30 ayat 6. Saya baca 1 Samuel 30 ayat 6. Dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati, masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Disinilah hal yang terpenting dari kisah Raja Daud tadi, yakni Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Bapak Ibu Saudara, yakinlah bahwa Allah sanggup menolong kita. Tetapi jangan pernah berpikir untuk menghindar dari masalah, namun harus dihadapi. Bersama Tuhan kita dimampukan, walaupun kadang tampaknya sudah tidak ada harapan lagi. Coba kita lihat kisahnya bagaimana Sadrak, Mesak, dan Abednego tatkala menghadapi masalah besar karena tidak mau menyembah patung emas yang didirikan raja.
sehingga harus menghadapi hukuman dengan dicampakkan dalam dapur api yang sudah dipanaskan 7 kali lebih panas. Namun mereka menguatkan imannya. Bahkan dikatakan, jika Tuhan tidak menolong pun tidak akan menyembah patung. Kisahnya dapat dibaca di kitab Daniel 3 ayat 1 sampai 30. Namun di sini saya akan baca dalam Daniel 3 ayat 15 sampai 18, dilanjut ayat 27 sampai 28. Ayat 15. Sekarang jika kamu bersedia, demi kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian, sujudlah menyembah patung yang kubuat itu. Tetapi jika kamu tidak menyembah, kamu akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Dan dewa manakah yang dapat melepaskan kamu dari dalam tanganku? 16. Lalu Sadrak, Mesak, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. 17. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu, ya Raja. 18. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Itulah yang dikatakan mereka bertiga, dan Raja menjadi sangat marah yang meluap-luap, dan mereka dicampakkan dalam kondisi terikat. Bahkan mereka bersama bertiga itu dilempar oleh Algojo yang mengangkatnya. Yang mengangkat ini mati terbakar. Dalam keadaan krisis inilah Tuhan kirim malaikat penolong. Di sini raja dibuat bingung karena jumlah orang yang ada di dapur api itu berubah dari 3 menjadi 4 orang. Selanjutnya kita lihat akhir kisahnya, kita baca ayat 27 dan 28. Ayat 27. Dan para wakil raja, para penguasa, para bupati, dan para menteri raja datang berkumpul mereka melihat bahwa tubuh orang-orang ini tidak mempan oleh api itu, bahwa rambut di kepala mereka tidak hangus, jubah mereka tidak berubah apa-apa, bahkan bau kebakaran pun tidak ada pada mereka. 28. Berkatalah Nebukadnezar, terpujilah Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ia telah mengutus malaikatnya dan melepaskan hamba-hambanya yang telah menaruh percaya kepadanya dan melanggar titah raja, dan yang menyerahkan tubuh mereka karena mereka tidak mau memuja dan menyembah Allah manapun kecuali Allah mereka. Bapak Ibu Saudara, kita melihat bahwa Sadrak, Mesak, dan Abednego tidak lari atau menukar imannya karena takut hukuman, tetapi menghadapinya dengan menguatkan imannya kepada Allahnya. Sungguh luar biasa, yang akhirnya nama Tuhan dipermuliakan. Jika kita baca dengan cepat kisah ini, sepertinya biasa-biasa saja. Paling cuma kita mengatakan, oh akhirnya ditolong malaikat. Coba kita baca perlahan sambil membayangkan situasi saat dihadapkan ke dapur api. Kena suhunya saja panas sekali. Jika tidak teguh imannya, bisa-bisa mereka lari dan menyembah patung tersebut. Jadi, kita sudah melihat bahwa tidak untuk selamanya kita menderita. Karenanya, jangan bersusah hati. Dan tidak untuk selamanya juga kita bahagia. Karenanya jangan sombong. Jika ada yang memutuskan ikut Tuhan, berharap supaya diberkati, supaya bahagia, tidak salah juga. Tetapi juga harus siap jika diperhadapkan dengan berbagai masalah.
Jangan cemburu kepada orang lain yang sepertinya tidak ada masalah, padahal keadaannya belum tentu demikian. Bapak Ibu, jangankan kita, orang saleh seperti Ayub pun bisa saja Tuhan izinkan untuk menderita. Jangankan Ayub yang manusia, Yesus yang adalah Tuhan, di mana semasa hidupnya di dunia yang dilakukan hanya kebaikan-kebaikan saja, yakni mengajar umat ke jalan yang benar untuk menuju keselamatan. Tuhan Yesus yang kerjanya menolong dan menolong orang lain, yang tidak pernah berbuat jahat, yang tidak pernah berbuat dosa, itu pun menghadapi penderitaan, hinaan, cemoohan, fitnah, hujatan, bahkan kematian. Itu semua demi kasihnya kepada manusia. Dibanding kita belum apa-apa, masih jauh dari penderitaan Yesus. Demikian juga yang dialami murid-muridnya. Karena Tuhan Yesus sendiri katakan dalam Matius 10 ayat 24, seorang murid tidak lebih daripada gurunya, atau seorang hamba daripada tuannya. Makanya apa yang dialami guru akan dialami murid. Pertanyaannya, jika Tuhan mengasihi umatnya, mengapa Tuhan izinkan masalah terjadi pada orang saleh, orang benar, atau anak-anak Tuhan? Jawabannya adalah supaya kita sadar bahwa Allah punya kuasa dan perbuatannya adalah ajaib. Supaya kita sadar bahwa hikmat Allah melampaui akal pikiran kita. Supaya kita sadar siapa kita yang hanyalah manusia biasa, agar tidak bermegah diri. Tadi kita juga sudah singgung hal ini. Berikutnya, supaya kita sadar bahwa Allah memiliki kedaulatan mutlak yang tidak dapat diganggu-gugat. Jadi jangan protes. Nah, Bapak Ibu, pergumulan apa yang saat ini Anda alami? Yakinlah, dengan pertolongan Tuhan, maka semua akan segera berlalu sesuai dengan kehendaknya. Mungkin Bapak Ibu akan katakan, enak kalau ngomong, yang jalanin ini loh berat, susah, dan sudah tidak kuat lagi. Benar Bapak Ibu, firman Tuhan itu bagai pedang bermata dua. Selain ditujukan kepada Bapak Ibu, juga ditujukan kepada saya. Saya pun tidak luput juga menghadapi masalah satu dan masalah lain. Namun hari ini kita sama-sama belajar dari tokoh-tokoh Alkitab yang sudah saya sebut tadi, untuk menguatkan kepercayaan kita kepada Tuhan Allah kita saja. Yakinlah, pencobaan yang diizinkan terjadi dalam hidup kita adalah pencobaan biasa yang tidak akan melebihi dari kekuatan kita. Dalam 1 Korintus 10 ayat 13 disebutkan, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Tidak mungkin Tuhan izinkan jika kita hanya mampu mengangkat 25 kg dibebani dengan 50 kg. Jangankan lebihnya 25 kg, 1 ons pun tidak akan terjadi. Tetapi jika kita merasa berat dan seakan tidak kuat menanggungnya, ingatlah akan firman Tuhan. Peganglah janji Tuhan. Ada di Matius 11 ayat 28. Matius 11 ayat 28 dikatakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Sekali lagi, peganglah firman Tuhan hingga sampai waktunya.
Jangan tidak sabar menunggu seperti Saul yang akhirnya berbuat dosa. Ingat Bapak Ibu, yang berjanji adalah Tuhan, bukan manusia. Jika manusia kan bisa ingkar, tetapi ini Tuhan yang berjanji dan pasti akan dipenuhi karena Ia setia pada janjinya. Seperti ada tertulis dalam Yosua 21 ayat 45, dikatakan Yosua 21 ayat 45 dikatakan, dari segala yang baik yang dijanjikan Tuhan kepada kaum Israel, tidak ada yang tidak dipenuhi, semuanya terpenuhi. Nah itu ya Bapak Ibu, jangan khawatir, pasti dipenuhi. Kepada yang sakit, ingat Yeremia 17 ayat 14. Kita baca, sembuhkanlah aku, ya Tuhan, maka aku akan sembuh. Selamatkanlah aku, maka aku akan selamat, sebab Engkaulah kepujianku. Baca juga di 1 Petrus 2 ayat 24b, dikatakan di sana, oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Sekali lagi, oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Amin. Yang terakhir, Tuhan yang setia akan melaksanakan janji-janjinya. Tuhan akan melaksanakan apa yang difirmankannya. Dalam Yeremia 1 ayat 12b dikatakan, sebab aku siap sedia untuk melaksanakan firman-Ku. Jadi bagaimana Bapak Ibu? Sudah yakin bahwa Tuhan siap melaksanakan apa yang sudah dijanjikan? Amin, puji Tuhan. Demikianlah firman Tuhan, kiranya menjadi kekuatan dan berkat bagi kita yang mendengar serta melakukannya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas firman-Mu pagi hari ini. Kami pegang janji-Mu, karena firman-Mu ya dan amin. Biarlah Roh Kudus menolong kami untuk memperkuat kepercayaan kami dan mengajar kami untuk mengandalkan hanya kepada Tuhan saja. Kami percaya pagi hari ini Tuhan sudah melawat setiap kami pribadi lepas pribadi. Yang sakit disembuhkan, yang susah mendapat penghiburan, yang menghadapi masalah diberikan jalan keluar. Terpujilah Tuhan sekarang dan selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Saudaraku yang terkasih, mari kita akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita bangkit berdiri, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Tuhan sudah menolong ibadah kami dari awal, pertengahan sampai selesainya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah pujian penyembahan kami boleh merupakan persembahan yang berbau harum di hadapan Engkau Tuhan. Dan firman yang telah kami dengar, kami tangkap, kami renungkan Tuhan, dan kami Tuhan lakukan di dalam kehidupan ini. Dan Roh Kudus yang ada di dalam kami, yang memampukan kami, yang meluruskan jalan kami, yang menuntun dan memberi kami kekuatan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan, sebab Engkau Allah yang baik Tuhan. Engkau senantiasa mendengar Tuhan setiap pergumulan-pergumulan, doa-doa yang telah kami panjatkan kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Saudaraku yang terkasih, angkat kedua tanganmu, angkat wajahmu.
Terimalah berkat yang dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tuhan memberkatimu, Tuhan melindungimu, Tuhan menyinarimu dengan wajah-Nya dan memberikan kau kasih karunia-Nya dan damai sejahteranya. Dan apapun yang kau kerjakan dibuatnya berhasil, beruntung, dan berbahagia mulai hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya dan menerima katakan amin. Puji Tuhan.